Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgin Adelisra Taruna dengan NIM 24050116249 dari kelas statistik 2B. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji data menggunakan aplikasi Smart PLS dengan dua tahapan utama, yaitu yang pertama ada tahapan evaluasi outer model, dilanjut evaluasi inner model. Nah, jadi apa sih itu outer model, apa sih itu inner model? Jadi, outer model itu uji untuk menguji kualitas instrumen penelitian melalui uji validitas dan reliabilitas. Nah, evaluasi outer model ini dilakukan dengan melihat nilai outer loading, terus average variance extracted, atau nilai AV, corner lagger. Nah, itu untuk uji validitasnya. Ada juga electron batch alpha, terus composite reliability, itu untuk mengetahui apakah data reliable atau tidak. Selanjutnya, setelah semua outer model itu dievaluasi, lanjut ke uji inner model. Nah, ini adalah uji untuk melihat hubungan antara variabel dalam model penelitian. Nah, pada tahap ini dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel mediasi. Nah, pada uji ini dilakukan dengan melihat nilai R square, F square, model fit, terus Q-square, serta hasil bootstrapping yang meliputi nilai T statistik dan juga p-values untuk menentukan signifikansi pengaruh antar variabel. Oke, sekarang lanjut ya, kita bahas variabel yang akan kita uji beserta hipotesisnya. Nah, di sini saya sudah mencatatkan agar enak dilihat di Word ini. Ini untuk variabel yang akan kita uji, ada 4, 2 variabel independen, 1 sebagai mediasi, dan dependen 1, dan 1 dependen. Jadi yang variabel dependen yaitu ada Monday Blues, work-life balance, terus mediasi, ada variabel burnout, terus yang dependen, kinerja pegawai. Oke, untuk hipotesisnya, di sini kan ada 4 variabel. Karena kita juga menguji mediasinya, jadi ketemulah hipotesis banyak 7. Oke, ini hipotesisnya. Jadi, diduga variabel Monday Blues tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel burnout, itu H0. Terus yang satunya, diduga variabel Monday Blues memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel burnout. H0, diduga variabel work-life balance tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel burnout. Keduanya, dia memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel burnout. 0, diduga variabel Monday Blues tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Ketiganya, dia memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Terus ada H0, diduga variabel work-life balance tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. H4-nya, dia memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Terus ada 0, diduga variabel burnout tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. H5-nya, dia memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Nah, itu untuk hubungan langsung. Nah, ini ada hubungan tidak langsung melalui mediasi ya. Jadi H0 diduga variabel burnout tidak memediasi secara signifikan pengaruh antara variabel Monday Blues terhadap kinerja pegawai. Terus H6-nya, diduga variabel burnout memediasi secara signifikan pengaruh antara variabel Monday Blues terhadap kinerja pegawai. Terus yang satunya H0 diduga variabel burnout tidak memediasi secara signifikan pengaruh antara variabel work-life balance terhadap kinerja pegawai. Terus H7-nya, variabel burnout memediasi secara signifikan pengaruh antara variabel work-life balance terhadap kinerja pegawai. Nah, itu untuk hipotesisnya ada 7 ya.
Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke Smart PLS, di sini saya juga sudah menyiapkan datanya di Excel seperti ini ya. The Monday Blues, work-life balance, burnout, terus kinerja pegawai. Nah, ini sebenarnya item di sini sudah ada yang dihapus karena untuk memudahkan analisis data dan juga untuk mengurangi error pada data sih. Dan juga untuk menghargai karya cutting. Jadi saya memplotkan sesuai apa yang diujikan cutting. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Setelah membuka Smart PLS, akan tampil tampilan seperti ini. Nah, caranya kita klik new project, terus kasih nama ke tugas UAS gitu. Karena ini emang tugas UAS ya. Oke, jadi kita buat. Oke, setelah itu kita import data file, kita UAS tadi yang sudah saya tunjukkan, kita import. Nah, sudah muncul seperti ini, kita back, terus create model, ini tugas UAS, benar, please choose, diklik PLS sum, terus model name-nya kita kasih nama tugas UAS, save. Oke, muncul seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita perlu menggambar variabelnya di kanvas. Jadi kita mendropkan variabel di tengah-tengah sini. Langsung saja ya, save di namanya Monday Blues. Terus ini work life balance. Oke, terus ada variable burnout. Oke, yang terakhir KP, kinerja pegawai. Oke, kalau sudah seperti ini kita rapikan dulu. Oke, kita rapikan dulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita perlu menghubungkan hubungan antar variabelnya. Kita hubungkan variabel yang ada hubungan langsung dulu. Yaitu caranya klik connect, terus Monday Blues ke burnout, work life balance ke burnout, ini kan hubungan langsung. Terus burnout ke kinerja pegawai, Monday Blues ke kinerja pegawai, terus work life balance ke kinerja pegawai. Kayak gini. Dah. Jika sudah seperti ini, kita klik calculate, terus klik PLSM algorithm. Start calculation. Oke, sudah muncul seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita uji yang pertama tadi yaitu outer loading. Outer model. Diuji di sini di outer modelnya kita analisis hasil convergent validity. Convergent validity yang mulai dari outer loading. Ini ya outer loading. Terus nilai AV di sini nilai AV. Terus kita ke analisisnya dulu satu-satu ya. Ini saya sudah merapikan sedemikian rupa untuk kelancaran analisis.
Nah, berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen yang dilakukan melalui nilai autoloading dan nilai AV, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dari nilai autoloading itu dia lebih besar sama dengan 0,70 nih ya. Dia lebih besar dari nilai 0,70 nih. Terus nilai AV-nya dia lebih besar sama dengan 0,50 ini, 0,6, 0,8, 0,6, 0,6. Nah, jadi semua sudah valid, sehingga seluruh variabel penelitian telah memenuhi persyaratan validitas konvergen dan layak digunakan pada tahap analisis berikutnya. Oke, yang selanjutnya itu ada hasil discriminant validity. Kita mmm, cek nilai Vanderlaker aja. Mana Vanderlaker ini? Ini ya Vanderlakernya ini. Kita lihat di sini aja. Untuk analisisnya, oke, berdasarkan hasil pengujian validitas diskriminan menggunakan metode Vanderlaker, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan telah memenuhi kriteria validitas diskriminan karena nilai akar kuadrat average variance extract pada variabel ini lebih besar dibandingkan nilai korelasinya dengan variabel lain. Nah, bisa dilihat dari sini, burnout ketemu burnout itu lebih besar daripada korelasinya burnout sama variabel lain. Begitu juga di kinerja pegawai, Mendebus, work-life balance. Nah, sehingga semua data di sini sudah dikatakan valid. Oke, setelah itu kita cek hasil reliabilitas dengan melihat nilai Cronbach alpha dan composite reliability. Oke, di sini ini ada Cronbach alpha, composite reliability dan ya rho A, rho C. Untuk analisisnya, ini berdasarkan hasil pengujian reliabilitas internal, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable karena baik itu nilai Goldbach alpha, terus composite reliability, itu kan dia sama-sama lebih besar sama dengan 70. Jadi dia dikatakan reliable. Oke, selanjutnya kita analisis pada inner model, yaitu nilai R square. Kalau di Smart PLS, di sini. Mana? Oh ini. Burnout, responnya 0,274, terus kinerja pegawai 0,316. Nah, oke, ini untuk analisisnya ya. Berdasarkan hasil pengajuan R square, variabel burnout memperoleh nilai sebesar 0,274 atau 27,4% itu jika dijadikan persen. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel eksogen dalam model penelitian mampu menjelaskan variabel burnout sebesar 27,4%, sedangkan sisanya sebesar 72,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Sedangkan di R-square adjusted itu sebesar 0,262 itu mengindikasikan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan, model masih mampu menjelaskan sebesar 26,2% variabel pada variabel burnout. Nah, selisih yang relatif kecil ini antara R-square dan R-square adjusted menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel burnout tetap stabil. Oke, sama juga dengan variabel kinerja pegawai, R-square-nya kan 0,316 atau 31,6%. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel eksogen yang terdapat dalam model mampu menjelaskan variasi kinerja pegawai sebesar 31,6%, sedangkan sebesar
68,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Selain itu, nilai R-square adjusted sebesar 0,299 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dan ukuran sampel, model masih dapat menjelaskan 29,9% variasi kinerja pegawai. Nah, perbedaan ini juga tidak terlalu besar antara nilai R-square ke R-square adjusted. Jadi dia masih memiliki tingkat kestabilan yang baik dalam menjelaskan variabel kinerja pegawai. Oke, selanjutnya kita analisis nilai F-square ya. Kalau di Smart PLS di sini. Mana ini F-square? Di sini burnout sama kinerja pegawai. Terus kita ke analisisnya ya. Ini sudah saya sediakan satu. Nilai burnout ke kinerja pegawai itu 0,092. Dia tuh termasuk memberikan efek yang kecil. Jadi eh iya, dia memberikan efek kecil, tapi tetap memberikan kontribusi dalam menjelaskan perubahan kinerja pegawai pada model penelitian. Terus Monday Blues ke burnout itu 0,031 juga memiliki efek yang kecil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Monday Blues dalam menjelaskan variabel burnout relatif terbatas juga. Terus variabel Monday Blues ke kinerja pegawai itu 0,027. Ini dia lebih kecil ya daripada hubungan variabel antar variabel lain. Dia lebih kecil. Sehingga peran Monday Blues dalam menjelaskan perubahan kinerja pegawai itu tergolong rendah. Selanjutnya ada variabel work-life balance ke variabel burnout itu 0,271. Ini paling besar dari nilai variabel lainnya ya. Yaitu dia memberikan efek yang sedang. Hasil ini mengindikasikan bahwa work-life balance memiliki kontribusi yang cukup kuat dalam memengaruhi tingkat burnout pegawai dibandingkan hubungan variabel lainnya dalam model. Terus ini variabel work-life balance ke kinerja pegawai F-square-nya 0,085. Itu keterangannya memiliki efek yang kecil. Akan tetapi, kontribusi work-life balance dalam menjelaskan kinerja pegawai masih lebih besar dibandingkan kontribusi variabel Monday Blues terhadap kinerja pegawai. Terhadap ini, daripada ini, dia lebih besar. Oke, selanjutnya kita analisis model fit-nya. Kalau model fit, itu ada di sini. Nah, kita di sini cukup uji dua model fit aja, yaitu SRMR dan NFI. Ini sudah saya rangkumkan. Berdasarkan hasil pengujian model fit menggunakan indikator standardized root mean, square residual atau SRMR, dan normed fit index atau NFI, diperoleh nilai SRMR itu 0,061, terus NFI-nya itu 0,831. Nah, kalau di SRMR, suatu model dikatakan memiliki kecocokan yang baik apabila dia lebih kecil daripada 0,08 atau lebih kecil dari 0,10. Nah, ini kan dia lebih kecil daripada 0,08, jadi dia masih bisa dikatakan baik. Dia memenuhi kriteria goodness of fit. Terus kalau yang NFI, kalau dia semakin mendekati angka 1, itu dia menunjukkan tingkat kecocokan model yang semakin baik. Tapi secara umum, nilai NFI jika dia lebih besar dari 0,9 dia dikatakan baik. Dan 0,8 dari 0,8 ke 0,9 itu dikatakan cukup baik. Dan lebih kecil dari 0,8 itu menunjukkan keadaan variabel itu kurang fit.
Nah, di sini kan diketahui 0,831 ya nilainya. Itu termasuk di sini. Dan dia dikatakan cukup baik. Oleh karena itu, berdasarkan kedua indikator tersebut, model penelitian dapat dinyatakan layak dan memadai untuk digunakan dalam pengujian hipotesis serta analisis lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita analisis hasil predictive relevance atau Q kuadrat. Jadi ketika di Smart PLS ini caranya adalah kita ini edit dulu, calculate, terus ini PLS predict atau CVPAT, diklik, terus start calculation. Nah ini lihat di sebentar. Nah ini kita lihat di sini di LV prediction summary. Burnout Q-square prediknya 0,243, terus kinerja pegawai 0,213. Untuk analisisnya, ini dia memiliki keterangan prediktif yang sedang, dua-duanya sedang. Jadi, berdasarkan hasil pengujian Q-square, variabel burnout memperoleh nilai Q kuadrat predik sebesar 0,243. Nah, itu menunjukkan bahwa model penelitian memiliki relevansi prediktif sedang dalam menjelaskan dan memprediksi variabel burnout, sehingga variabel-variabel eksogen yang digunakan dalam model mampu memberikan kemampuan prediksi yang cukup baik terhadap indikator-indikator burnout. Sama juga dengan variabel kinerja pegawai yang memperoleh nilai Q kuadrat predik sebesar 0,213. Nah, hal ini tuh juga mengindikasikan bahwa model penelitian juga memiliki relevansi prediktif sedang. Nah, artinya variabel-variabel eksogen dalam model mampu memprediksi indikator-indikator kinerja pegawai dengan tingkat ketepatan yang memadai. Oke, selanjutnya kita bahas ini, path koefisien. Kita kembali ke Smart PLS, terus ulangi lagi langkah tadi, klik edit, terus calculate, bootstrapping, start calculation. Oke, sudah muncul seperti ini. Di sini, di bootstrapping, kita klik path koefisien. Nah, di sini sudah muncul di sini kita lihat standard deviation, test statistik dan p-values. Tapi yang penting ini sih yang dua ini, test statistik dan juga p-values. Jadi kita bahas ini dulu ya. Oke. Ini untuk analisisnya. Burnout ke kinerja pegawai, tes statistiknya ada 2,63, terus p-values-nya 0,009. Itu dia menunjukkan signifikan karena kan 2,630 itu dia lebih besar dari 1,96, dan juga p-values-nya 0,009 itu juga dia lebih kecil dari 0,0005. Sorry, 0,009 lebih kecil daripada 0,05. Oke, itu ya. Terus yang tidak signifikan di sini ada Monday Blues dan kinerja pegawai. Ini dia tidak signifikan karena ini kan 1,519 ya, dia lebih kecil dari 1,96, terus ini juga dia lebih besar daripada 0,05. Nah, ini dari burnout kinerja pegawai sampai ini work-life balance ke kinerja pegawai itu kan hubungan langsung. Hubungan langsung. Nah, kita juga perlu mengetahui hubungan tidak langsung dari variabel tadi, yaitu yang mediasi itu. Kita lihat di specific indirect effect di sini.
Ini artinya variabel Monday Blues di mediasi burnout itu berpengaruh apa tidak ke kinerja pegawai, sama juga atau variabel burnout itu berhasil memediasi hubungan antara work-life balance terhadap kinerja pegawai atau tidak. Sama kita juga lihat tes statistiknya dan juga p-values-nya. Ini saya juga sudah rangkumkan di sini. Tes statistik dari variabel Monday Blues di mediasi burnout ke kinerja pegawai itu menghasilkan 1,861. Dia lebih kecil dari 1,96, terus yang 0,063 dia lebih besar dari 0,05, jadi dia tidak signifikan. Berbeda dengan Eee, variabel work-life balance ke kinerja pegawai yang dimediasi oleh burnout, tes statistiknya ada 2,218, dia lebih besar dari 1,96, dan p-values-nya dia lebih kecil dari 0,05. Jadi dia dikatakan signifikan. Nah, ini untuk analisisnya, udah ya tadi. Di tes statistik dari burnout ke kinerja pegawai itu 2,63, terus values-nya 0,009. Nah, itu kan mengindikasikan bahwa pengaruh dari burnout ke kinerja pegawai itu signifikan. Maka burnout terbukti mampu menjelaskan perubahan kinerja pegawai secara langsung dalam model penelitian ini. Sehingga tadi hipotesis yang saya sebutkan, H5 itu diterima dan H0-nya ditolak. Terus ada ini pengaruh Monday Blues ke burnout. Jadi nilai statistiknya 2,085, p-values-nya 0,031. Nah, ini kan dikatakan juga signifikan dan berpengaruh positif terhadap burnout. Maka H1 diterima. Terus ada pengaruh Monday Blues terhadap kinerja pegawai. Tes statistik tes statistiknya tadi 1,519 dan p-values-nya 0,129. Nah, ini dia menandakan bahwa secara statistik pengaruh Monday Blues terhadap kinerja pegawai tidak signifikan, sehingga Monday Blues belum mampu menjelaskan perubahan kinerja pegawai secara langsung dalam model penelitian ini. Jadi dia tidak signifikan, maka H3 ditolak. Terus ada pengaruh work-life balance terhadap burnout. Tes statistiknya 5,908, p-values-nya 0,000, jadi dia dikatakan signifikan. Jadi, work-life balance terbukti mampu menjelaskan perubahan burnout secara langsung dalam model penelitian ini, sehingga H2 diterima. Oke, selanjutnya ada pengaruh work-life balance terhadap kinerja pegawai. Itu menghasilkan tes statistik 2,911, p-value 0,004. Itu menunjukkan signifikansi yang kuat juga. Artinya, semakin baik keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi pegawai, maka kinerja pegawai akan meningkat secara signifikan, sehingga hipotesis 4 diterima. Nah, ini kita bahas dua terakhir, yaitu variabel yang ada mediasinya. Itu pengaruh Monday Blues terhadap kinerja pegawai di mediasi burnout menghasilkan tes statistik 1,861 dan p-value sebesar 0,063, yang menandakan bahwa secara statistik ini variabel burnout tidak langsung mempengaruhi pengaruh tidak langsung Monday Blues terhadap kinerja pegawai itu tidak signifikan. Jadi variabel burnout tidak terbukti mampu memediasi pengaruh Monday Blues terhadap kinerja pegawai secara signifikan. Nah, jadi H6 ditolak. Terus, pengaruh work-life balance terhadap kinerja pegawai di mediasi burnout menghasilkan tes statistik sebesar 2,218 dan p-value-nya 0,027. Jadi di sini secara statistik pengaruh tidak langsung work-life balance terhadap kinerja pegawai memiliki pengaruh signifikan, maka burnout terbukti memediasi hubungan
antara work-life balance dan kinerja pegawai. Hal ini menggambarkan bahwa semakin baik work-life balance yang dimiliki pegawai, maka tingkat burnout cenderung menurun, sehingga pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai, sehingga hipotesis 7 diterima. Oke, sudah selesai. Jadi itu ya teman-teman, dari mulai uji outer model, terus inner model, kita sudah mengetahui data tersebut valid atau tidak, reliable atau tidak, terus hubungan antar variabel itu gimana, hipotesis mana yang diterima ataupun ditolak, yang kita sudah belajar tadi. Oke, sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga sama-sama masih belajar. Jika ada kesalahan dalam analisis, saya sama-sama diingatkan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.